Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk membahas soal-soal CPNS dan P3K pada tahun ini. Oke, pada kali ini saya akan membahas lagi soal TWK HOTS. Ini full penalaran ya dengan soal-soal FR, soal asli dan sesuai dengan kisi-kisi permentan RB. Oke, sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan dulu untuk teman-teman silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman bisa update untuk video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang mau belajar lagi, silahkan teman-teman bisa beli buku untuk belajar CPNS-nya di deskripsi saya ada linknya di sana. Teman-teman tinggal cek keranjang kuning saya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Polri memastikan bahwa sepanjang 2022 terdapat 1.226 polisi yang gugur dalam tugas, baik dalam menindak kejahatan hingga menangani kelompok bersenjata. Di samping banyaknya polisi yang gugur, jumlah kejahatan juga mengalami peningkatan sepanjang tahun lalu. Kasus terakhir yang membuat personil gugur pada tahun 2022 adalah bom Polsek Astana Anyar. Seorang anggota bernama Aibda Sopyan gugur saat pelaku bom bunuh diri menyerang kantor polsek tersebut. Peran Aibda Sopyan dalam menjalankan tugas hingga gugur termasuk dalam sikap A. Cinta tanah air, B. Bela negara, C. Nasionalisme, D. Militerisme, atau E. Patriotisme. Oke, di sini kan mengenai ada polisi yang gugur dalam tugas gitu. Nah, itu adalah inti dari pertanyaan ini ya, meskipun panjang tapi intinya adalah itu. Nah, di sini untuk sikapnya yang paling betul adalah sikap patriotisme ya. Kenapa? Karena patriotisme ini adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan patriotisme ini berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sikap kepahlawanan dan jiwa pahlawan atau hero atau patriotisme dalam bahasa Inggris. Hero. Oke, berarti jawabannya yang E ya. Oke, yang E. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini panjang sekali ya, tapi kita baca dulu. Tapi untuk teman-teman, langsung saja biasanya ke pertanyaannya itu apa ya. Nanti teman-teman bisa telah dulu pertanyaannya apa, baru nanti ke atas gitu, ke pernyataannya seperti apa. Oke, tapi kita baca dulu dari atas ya. TikTok Shop, sebuah fitur untuk bertransaksi jual beli di akun media sosial, menjadi sorotan sebab harga-harga barang kebutuhan dijual di TikTok Shop jauh lebih murah dibanding membeli secara langsung di pusat pembelanjaan. Fenomena berjualan online di TikTok Shop itu membuat para pedagang di pasar Tanah Abang mengeluh. Dagangannya sepi, pembeli omsetnya anjlok, dan mereka tetap dibebankan untuk tidak boleh telat membayar sewa kios. Karena sangat sepi pembeli, ada beberapa pedagang yang sampai tertidur menunggu dagangan kiosnya. Padahal sebelum marak praktik berjualan melalui siaran langsung di TikTok Shop, akhir pekan menjadi waktu yang tepat bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berbelanja di pasar Tanah Abang. Terkait hal tersebut, maka hal yang semestinya dapat langsung dilakukan oleh para pedagang di Tanah Abang adalah jadi akibat TikTok Shop itu ya, intinya para pedagangnya jadi omsetnya itu anjlok. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh para pedagang di Tanah Abang? A. Mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan agar masyarakat kembali offline ya, untuk kembali ke pasar. Kemudian B. Menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif melalui forum yang tepat untuk menindaklanjuti hal tersebut. C. Mempelajari cara berjualan melalui e-commerce agar dapat mengikuti perubahan pasar. D. Mempertahankan kiosnya agar interaksi sosial secara langsung tetap terjadi. Atau E. Meminta pemerintah membatasi penjualan barang konsumtif
secara online karena akan merusak pasar. Oke, itu ya. Nah, ini pembahasannya ya, perubahan model bisnis atau usaha itu adalah suatu hal yang akan terus terjadi karena semakin teknologi berkembang maka model bisnis atau usaha pun juga akan berkembang. Sehingga ini yang paling tepat dilakukan oleh para pedagang di Tanah Abang adalah dengan mengikuti perubahan selera masyarakat, termasuk dengan mempelajari cara berjualan online, karena bagaimanapun para pedagang online tidaklah menyalahi regulasi apa-apa. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan awal bela negara dengan menunjukkan sikap mau terus belajar. Berarti yang paling tepat itu adalah jawabannya adalah yang C ya, yang C. Oke. Jadi lebih baik mempelajari cara berjualan dengan e-commerce ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, masalah judi online ya, ini yang lagi hangat ya. Oke, judi online dan pinjaman online atau pinjol ilegal seolah menjadi dua mata pisau yang tak bisa terpisahkan. Kesamaannya, dua platform yang saling terkait tersebut memberikan kesengsaraan kepada penggunaannya. Akibat dari maraknya judi dan pinjaman online yang dapat mencederai semangat nasionalisme kita adalah titik-titik. Oke, ini yang mencederai semangat nasionalisme ya. Oke, A akan membentuk individu yang karakter negatif. B akan berujung pada tindak kriminalitas terhadap sesama anak bangsa. C dapat membuat kita terjerat masalah hukum. D akan memunculkan ide pemerintah untuk memberi solusi keuangan bagi masyarakat. Atau E menyadarkan kita akan pentingnya pengawasan terhadap berbagai aplikasi online. Oke, ini mengenai akibat dari judi online ya. Oke, tujuan akhir dari terciptanya semangat nasionalisme ini adalah semangat nasionalisme yang dibahas ya. Persatuan dan rasa kebersamaan dalam berbangsa, sehingga tindakan kriminal antar sesama anak bangsa jelas mencederai semangat nasionalisme. Jadi, itu merupakan berujung pada tindakan kriminalitas ya lama-kelamaan. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang anggota organisasi pergerakan nasional menyerukan pembentukan negara merdeka yang hanya akan melayani kepentingan kelompok etnis tertentu. Namun, pemimpin organisasi menegaskan bahwa tujuan perjuangan mereka adalah menciptakan negara yang inklusif dan berdasarkan prinsip kesetaraan. Bagaimana konflik ini mencerminkan praktik nasionalisme dalam organisasi pergerakan nasional adalah titik-titik nih. Konflik mencerminkan praktik nasionalisme dalam organisasi pergerakan nasional. A. Adanya semangat untuk memprioritaskan satu kelompok etnis di atas yang lain. B. Munculnya semangat untuk menciptakan negara yang inklusif. C. Kesediaan untuk berbagi kekuasaan dengan penjajah. D. Semangat kolonialisme dan penjajahan. E. Adanya penolakan terhadap negara merdeka. Oke, ini berarti konflik ya, ada konflik mencerminkan perbedaan pandangan dalam organisasi pergerakan. Apakah tujuan perjuangan mereka itu harus memprioritaskan satu etnis kelompok tertentu atau menciptakan negara yang inklusif dan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Nah, ini mencerminkan semangat untuk memprioritaskan satu kelompok etnis atas yang lain dalam organisasi tersebut. Berarti jawabannya yang A ya. Oke, karena di sini ada kata ini nih, melayani kepentingan etnis tertentu ya. Seperti itu kata kuncinya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Nurtanio Prigodisubdjo adalah salah satu tokoh nasionalis dan perintis industri di Gantara Nasional.
Nurtanio merancang berbagai jenis pesawat terbang, diantaranya pesawat terbang tempur Sikumbang, pesawat terbang latih belalang yang dikembangkan tanpa dukungan dana dari pemerintah saat itu. Namun Nurtanio dapat mewujudkan karya besar itu berkat tekad yang berangkat dari jiwa patriotisme tak kenal lelah dan dilakukan tanpa pamrih. Salah satu dampak positif dari karya Nurtanio bagi Indonesia adalah, ini dampak positifnya ya apa? A. Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan Indonesia dan memiliki pesawat tempur buatan sendiri. B. Meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia di bidang dirgantara. C. Meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki pesawat terbang. D. Meningkatkan prestasi dan pengakuan internasional Indonesia sebagai negara pembuat pesawat terbang. Atau E. Meningkatkan inspirasi dan motivasi generasi muda Indonesia untuk berinovasi dan berkarya muda. Oke, di sini salah satu dampak positifnya ya, yang paling sesuai dengan tema soal, meningkatkan inspirasi dan motivasi generasi muda ya untuk berkarya dan berinovasi. Hal ini karena karya Nurtanio itu merupakan suatu contoh nyata dari semangat nasionalisme dan patriotisme, menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi dan kemampuan untuk menciptakan produk-produk unggulan di bidang dirgantara. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, yang E. Kita kasih tanda yang E ya. Tuh, jadi inspirasi dan motivasi untuk generasi muda. Oke, untuk pembahasan soal mengenai TWK HOTS full penalaran, itu cuma beberapa soal saja yang saya bahas, itu sangat panjang dan itu full penalaran ya, dan sesuai dengan FR soal aslinya, dan itu juga sudah sesuai dengan Permenpan RB kisi-kisinya ya, kisi-kisi dari Permenpan RB. Nah, saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang mau belajar lagi soal-soal terbaru tersebut, contohnya yang saya bahas tadi, itu teman-teman bisa cek di keranjang kuning saya di link TikTok saya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.